LH Funky. Dime tú, ¿verdad? Porque yo me está pasando. Tú sabes que no estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 dan 2. Untuk materinya itu analisis persaingan. Nah, nanti materinya akan dibacakan oleh teman-teman saya mengenai analisis persaingan. Halo, saya Siti Umriah. Di sini saya akan membacakan materi tentang analisis persaingan. Analisis persaingan atau competitive analysis adalah proses sistematis untuk memahami dan mengevaluasi posisi pesaing di pasar guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Tujuan utama dari analisis persaingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data tentang pesaing, termasuk produk dan layanan mereka, strategi pemasaran, kinerja keuangan, dan lainnya. Menurut Michael A. Porter, seorang profesor di Harvard Business School, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam studi tentang strategi kompetitif. Ia mengembangkan konsep Five Force Analysis yang menjadi dasar dalam analisis persaingan. 5 kekuatan yang dianalisis adalah: yang pertama, ancaman pendatang baru, menganalisis seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam dunia industri. Yang kedua, kekuatan pemasok, menilai kekuatan pemasok dalam menentukan harga dan kualitas bahan baku. Yang ketiga, kekuatan pembeli, menganalisis kekuatan pembeli dalam menentukan harga dan kualitas produk. Yang keempat, ancaman produk atau jasa pengganti, menilai potensi ancaman dari produk atau layanan pengganti yang bisa menggantikan produk perusahaan. Yang kelima, persaingan di antara pesaing yang ada, menilai intensitas persaingan di antara pemain yang sudah ada di industri tersebut. Halo, saya Latifah ingin membacakan tentang komponen utama analisis persaingan. Pertama, ada identifikasi pesaing, terdiri dari pesaing langsung, perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa dalam pasar yang sama. Pesaing tidak langsung, perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang dapat menjadi alternatif bagi produk kita. Pesaing masa depan, perusahaan yang mungkin memasuki pasar di masa mendatang. Kedua, pengumpulan data terdiri dari sumber sekunder, laporan industri, artikel berita, laporan tahunan perusahaan, dan sumber online lainnya. Sumber primer, survei, wawancara, dan observasi langsung. Data yang dikumpulkan biasanya mencakup produk dan layanan yang ditawarkan, harga dan strategi penetapan harga, saluran distribusi, strategi pemasaran dan promosi, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Selanjutnya, ketiga, ada analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, terdiri dari Strength, menilai keunggulan pesaing, Weakness, mengidentifikasi kelemahan pesaing, Opportunities, menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengungguli pesaing, Threats, mengidentifikasi ancaman yang dapat timbul dari tindakan pesaing. Keempat, analisis strategi, terdiri dari pesaing, strategi produk, bagaimana pesaing mengembangkan dan memposisikan produk mereka, strategi harga, penetapan harga produk pesaing, strategi promosi, cara pesaing mempromosikan produk mereka, strategi distribusi, saluran yang digunakan oleh pesaing untuk menjual produk mereka, strategi inovasi, inovasi yang dilakukan oleh pesaing dalam produk dan proses.
Halo, saya Esther Meha. Di sini saya akan membacakan tentang contoh implementasi analisis persaingan. Misalnya di sini sebuah perusahaan teknologi ingin memahami posisi mereka di pasar dan mengembangkan strategi untuk mengungguli pesaing. Nah, langkah-langkah yang diambil dapat mencakup yang pertama identifikasi pesaing, mengidentifikasi perusahaan teknologi lain yang menawarkan produk serupa. Yang kedua, pengumpulan data, yang dimana di sini mengumpulkan data dari laporan tahunan, artikel berita, dan wawancara pelanggan. Yang ketiga ada analisis SWOT, yang dimana di sini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing serta peluang dan ancaman. Yang keempat, analisis strategi pesaing, yang dimana di sini memahami strategi produk, harga promosi, dan distribusi pesaing. Yang kelima di sini mencakup tentang analisis kinerja pesaing. Di sini diartikan sebagai mengevaluasi pangsa pasar, kinerja keuangan, dan kepuasan pelanggan pesaing. Yang keenam di sini ada pengembangan strategi, yang dimana di sini mengembangkan strategi untuk membedakan produk, meningkatkan efisiensi biaya, dan memperkenalkan inovasi baru. Selanjutnya di sini akan saya bacakan mengenai studi kasus. Yang dimana di sini ada latar belakang yang Techcrop adalah perusahaan teknologi yang sudah mapan, terkenal dengan perangkat keras, perangkat lunak berkualitas tinggi. Infovetex adalah pemain baru di industri yang berfokus pada teknologi inovatif dan ramah lingkungan. Berikutnya di sini ada tujuannya. Techcrop ini memahami posisi kompetitif Infovetex untuk mengembangkan strategi yang dapat mempertahankan pangsa pasar dan mereka dan meningkatkan daya saing. Di sini juga ada langkah-langkah analisis persaingan. Yang pertama ada identifikasi pesaing Techcrop, mengidentifikasi Infovetex sebagai pesaing langsung karena keduanya menawarkan produk yang bersaing di segmen pasar yang sama. Selain itu, Techcrop juga mengidentifikasi beberapa pesaing tidak langsung seperti perusahaan yang menawarkan solusi teknologi alternatif. Yang kedua di sini ada pengumpulan data Techcrop, mengumpulkan data dari sebagai sumber. Yang pertama ada sumber sekunder, yang dimana di sini mencakup tentang laporan tahunan Infovetex, artikel berita tentang peluncuran produk terbaru atau Infovetex, dan analisis pasar dari firma riset. Selanjutnya ada juga sumber primer, yang dimana di sini mencakup tentang survei kepuasan pelanggan, wawancara dengan distributor dan pengecer, serta observasi langsung pada pameran dagang teknologi. Terima kasih. Halo, saya Ikhlas Agus Nugroho ingin membacakan analisis SWOT yang memiliki arti strength, weakness, opportunities, dan risks. Yaitu strength menilai keunggulan pesaing, weakness mengidentifikasi kelemahan pesaing, opportunities menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengungguli pesaing. Lalu ada threats yang mengidentifikasi ancaman yang dapat timbul dari tindakan pesaing. Analisis strategi yaitu ada beberapa contohnya, antara lain pesaing strategi produk, bagaimana pesaing mengembangkan dan memposisikan produk mereka. Lalu ada strategi harga, penetapan harga produk pesaing. Lalu ada strategi promosi, cara pesaing mempromosikan produk mereka. Ada strategi distribusi, saluran yang digunakan oleh pesaing untuk menjual produk mereka. Yang terakhir ada strategi inovasi, inovasi yang dilakukan oleh pesaing dalam produk dan proses. Lalu ada analisis kinerja pesaing. Ada pangsa pasar, yaitu besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing. Ada kinerja keuangan, pendapatan, laba, dan pertumbuhan keuangan. Ada kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan pesaing. Lalu yang terakhir ada kinerja operasional, yaitu efisien operasional dan rantai pasokan pesaing. Pengembangan strategi, ada diferensi produk, mengembangkan keunikan produk yang tidak dimiliki pesaing. Ada efisiensi biaya, mengurangi biaya untuk produksi atau menawarkan harga yang lebih kompetitif. Lalu ada inovasi, memperkenalkan inovasi baru untuk menarik pelanggan. Yang terakhir ada aliansi strategi, bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi di pasar.
Saya Triwidi Astuti, saya akan membacakan materi contoh implementasi analisis pesaing. Misal, sebuah perusahaan teknologi ingin memahami posisi mereka di pasar dan mengembangkan strategi untuk mengungguli pesaing. Langkah-langkah yang diambil dapat mencakup: pertama, identifikasi pesaing, mengidentifikasi perusahaan teknologi lain yang menawarkan produk serupa. Kedua, ada pengumpulan data, mengumpulkan data dari laporan tahunan, artikel berita, dan wawancara pelanggan. Yang ketiga, ada analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta peluang dan ancaman pasar. Keempat, ada analisis strategi pesaing, memahami strategi produk, harga, promosi, dan distribusi pesaing. Yang kelima, ada analisis kinerja pesaing, mengevaluasi pangsa pasar, kinerja keuangan, dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, ada pengembangan strategi, mengembangkan strategi untuk membedakan produk, meningkatkan diferensiasi biaya, dan memperkenalkan inovasi baru. Selanjutnya ada studi kasus TechCrop versus Innovatex. Latar belakang, TechCrop adalah perusahaan teknologi yang sudah mapan, terkenal dengan perangkat keras dan perangkat lunak berkualitas tinggi. Innovatex adalah pemain baru di industri yang berfokus pada teknologi inovatif dan ramah lingkungan. Tujuan, TechCrop ingin memahami posisi kompetitif Innovatex untuk mengembangkan strategi yang tepat, dapat mempertahankan pangsa pasar mereka, dan meningkatkan daya saing. Langkah-langkah analisis pesaing. Pertama, identifikasi pesaing TechCrop, mengidentifikasi Innovatex sebagai pesaing langsung, karena keduanya menawarkan produk yang bersaing di segmen pasar yang sama. Selain itu, TechCrop juga mengidentifikasi beberapa pesaing tidak langsung, seperti perusahaan yang menawarkan solusi teknologi alternatif. Yang kedua, ada pengumpulan data. TechCrop mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pertama, ada sumber sekunder, laporan tahunan Innovatex, artikel berita tentang peluncuran produk terbaru Innovatex, dan analisis pasar dari firma riset. Yang kedua, ada sumber premier, survei kepuasan pelanggan, wawancara dengan distributor dan pengecer, serta observasi langsung pada pemeran dagang teknologi. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dan untuk kesimpulannya sendiri, melalui analisis persaingan yang mendetail, TechCrop maupun memahami kekuatan dan melemahkan Innovatex serta peluang dan ancaman yang ada di pasar. Dengan informasi ini, TechCrop dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya. Meningkatkan posisinya di pasar teknologi sambil terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Analisis persaingan yang komprehensif seperti ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan merespon dinamika pasar dengan lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.